Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sempat malam hari ke kolam yang seharusnya kita buat untuk kultur chlorella, green water chlorella yang tidak murni. Tapi apalah daya, seperti yang saya katakan kemarin, gayung yang digunakan untuk mengaduk juga terpakai di kutir. Alhasil malah kutirnya sampai sebanyak ini dan chlorellanya belum sempat diperbanyak lagi. Padahal saya pengennya kemarin ini mau dibuat full chlorella penuh. Ini hanya 1/4 pun tidak sampai ya. Dari kondisi airnya seperti ini 1/4 pun tidak sampai. Dan udah kemasukan kutir. Hasil lihat nih. Tidak perlu diragukan lagi kalau udah menggunakan yang namanya chlorella ya. Karena jelas chlorella itu untuk Moina macrocopa hasilnya sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan lahan yang sebesar ini. Kedepannya juga kami akan memperbanyak dengan metode yang chlorella seperti ini. Tidak menggunakan yang kotoran puyuh, dedak padi, kemudian ada juga yang ragi, kol, dan segala macamnya. Target kenapa menggunakan yang chlorella? Karena green water chlorella yang walaupun tidak murni seperti ini ya, kandungannya sangat baik. Dan kalau dimakan untuk ikan hias terutama, akan cepat untuk warnanya mutasi. Nah, kalau kita lihat di sini kutirnya tidak terlalu merah sebenarnya. Ini belum termasuk merah banget. Karena kondisinya juga airnya masih sedikit hijau kalau kita lihat. Padahal nanti ketika kutirnya sudah merah banget, yang menandakan kadar oksigen di kolam ini sudah menipis, sehingga terbentuklah yang namanya hemoglobin ya. Hemoglobin itu sangat baik karena dia ada zat besinya yang sangat tinggi untuk mutasi warna ikan. Nah, gimana kalau kutir yang warnanya masih seperti ini, tidak terlalu merah, dan juga ada juga yang putih gitu ya. Kalau yang putih itu sebenarnya di awal ya ada kemerahan sedikit, tapi lebih kalau kita lihat lebih ke putih karena oksigennya masih banyak tuh. Lebih gampang sih ngelihatnya menggunakan yang Daphnia magna. Kalau Daphnia magna itu jelas banget. Ditambah lagi jenis pakannya. Kalau kita memakai ragi, kemudian kita menggunakan dedak padi dan segala macamnya, biasanya dia kutirnya itu malah kecoklatan ya. Apalagi kalau menggunakan kotoran unggas, ya misalkan yang lagi booming sekarang yang menggunakan kohe puyuh, itu juga kelama-lamaan dia makin lama bakalan menjadi lebih coklat akhirnya. Dan ditambah airnya juga malah menjadi sangat bau. Bentuknya juga akan berubah menjadi kecil-kecil halus. Sementara kalau menggunakan chlorella dia cepat banget tuh besarnya. Setelah chlorellanya habis baru mecah, dan mecahnya pun tidak terlalu sampai halus banget. Jadi kalau untuk pakan buayak dia nanti bakalan lebih bagus karena ketika kita masukkan ke dalam kolam dia lebih bertahan lama daripada Moina alam ya. Bentuknya kita lihat nih. Ini kalau saya perbesar ya, kita lihat rame. Luar biasa hasilnya. Kalau kemarin sampai full chlorella ini di kolam yang ukurannya sekitar berapa bang? Ukurannya 4x3 ya? Sekitar 4x3 meter. Bisa kita fullkan chlorella, wah hasilnya sudah dapat berapa kilo nantinya untuk Moina macrocopa seperti ini. Dan keunggulan salah satu chlorella ini di dasar nanti bakalan banyak tuh yang namanya telur Moina macrocopa yang biasanya juga saya bungkusin
saya bentuk dalam kapsul dan dijual kembali. Ya, saya ini berada di lahan untuk pembibitan lele. Masih banyak yang belum digunakan. Ini bakalan kedepannya, doakan saja agar segera diperbaiki, dan kita targetnya untuk awal ini sebagai pakan alami ya, terutama yang moina. Nah, ini sudah direnovasi sedikit karena kemarin sempat kita lihat airnya sat akibat bocor. Jadi kita perbaiki bentuknya seperti ini. Ini nanti bakalan kita gunakan sebagai kultur chlorella-nya. Chlorella green water yang tidak murni ya. Karena saya nggak bisa mengatakan chlorella murni, karena menggunakan ya seperti biasa urea, NPK, Fengli atau pelet apapun itu ya, yang ikan itu bisa digunakan. Bisa juga diganti dengan deda padi, kemudian dicampur dengan E4 sama molase. Dan tak lupa juga kita menggunakan dolomit untuk mempertahankan pH-nya, karena green water ini dia lebih amannya ya, pH-nya lebih ke basah. Dan ketika kena hujan pun, nih lihat nih, tidak ada atap ya. Jadi ketika terkena hujan pun ya dia tidak akan berubah drastis untuk pH-nya. Salah satu manfaat kapur dolomit itu ya, kapur pertanian yang dikenal itu, itulah dia mempertahankan pH-nya agar tetap basah. Ya, pelan-pelan akan kita renovasi. Doakan supaya semakin berhasil dan bakalan menjadi yang terbesar di Medan atau di Sumatera Utara nantinya. Amin ya Allah. Nah, kalau ini sana itu saya ada memberikan wolvia yang sebagai pakan benih juga. Ini untuk lele, untuk gabus sangat baik karena mereka mau makan wolvia. Nanti kita juga akan mengembangkan wolvianya. Nah, kalau kita jalan-jalan sedikit ke tempat-tempat yang lain, ini masih banyak lahan yang masih bisa kita gunakan. Nah, kalau yang di sini akan kita gunakan biasanya untuk pembibitan lele, untuk pembenihan lele. Ini 2 kolam ini bakal digunakan. Nah, kalau ini dia, ini kita menggunakan air bekas lele dan kotoran puyuh. Bisa dilihat ya, ini kotoran puyuhnya. Di sini juga saya gabungkan dengan wolvia, karena untuk pakan benih kita menggunakan wolvia dan juga kutu air. Nah, kita lihat nih kalau wolvia seperti ini bentuknya. Nah, bentuknya gitu. Ini juga udah dimasukkan kutir ya. Ini juga sudah kita masukkan kutir. Tinggal kita lihat perkembangannya kurang lebih selama 3-4 hari. Kalau sudah mulai muncul, maka akan lebih cepat untuk starternya diperbanyak lagi. Kita lihat aja sampai kedepannya nanti berapa lama dia jadinya. Nah, kalau lanjut ke agak dalam ya, ke tempat yang pertama sekali menggunakan kolam terpal yang panjangnya 8 meter dikali dengan 1,2 meter, yang kemarin sudah dipanen dan hasilnya alhamdulillah sangat-sangat banyak. Dan ini udah mulai ditambah lagi kolam terpalnya. Ini 2 kolam kita bagi 2 nih. Ini untuk kutu air, dan yang ini, nah ini adalah chlorella yang barunya, yang kemarin kita ambil lagi starter chlorella dari rumah saya ya, karena ini agak jauh dari rumah, sekitar 1-2 km. Nah, kalau kita lihat kondisi dari kolam terpal, kalau malam dia bentuknya seperti ini.
Kelemahannya ketika tidak ditutup dengan lahan seperti ini adalah adanya predator. Predatornya sudah pasti tahu, salah satunya adalah tuh kodok. Nah, itu ya. Dan ada juga yang larva capung dan segala macamnya. Maka ini nanti kedepannya bakalan kita buat seperti ini, kita tutup. Ini karena masih ada kutirnya, jadi masih dibiarkan. Kemungkinan Sabtu atau Ahad akan kita kuras, kemudian kita treatment kembali. Nah, yang di sini ini masih banyak lagi nih lahannya nih yang belum bisa kita gunakan. Nanti bakalan kita buat pelan-pelan. Di sini kemarin saya lihat banyak gabusnya. Nah, itu nampak ya? Nampak tidak? Banyak anakan gabus. Nah, ya, banyak anakan gabus. Maka tidak bisa langsung dimasukkan kutir ke sini, habis. Anakan gabusnya sangat banyak dan bukan diternak ya. Tapi memang ada sendiri. Ya wajar dalam kondisi kolam yang seperti ini ya, yang belum terawat, maka pasti banyak gabus-gabus liar di sini. Nah, saya yakin juga di sini bakalan ada ikan sepat ya, karena biasanya kalau ikan sepat pun di sini pun hidup dia banyak. Oke, nanti kalau ada kesempatan saya coba pancing, karena saya juga hobi mancing ya. Nanti kita coba, mudah-mudahan dapat sih indukan gabusnya. Karena sini saya lihat, nah banyak banget tuh. Oke. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.